So, balik lagi bersama kami di podcast aja. Jadi kali ini sebenarnya ada sedikit kendala dalam pelaksanaan podcast ini teman-teman. Tapi di Tuhan kali ini kita bisa bersama-sama kembali lagi. Dan di sini sudah dua narasumber saya bersama Bang Nando dan bersama Bang Jona. Nah, topik kita hari ini sebenarnya cukup menarik di masa pandemi ini, yaitu belajar daring atau PJJ, pelajaran jarak jauh. Sebenarnya saya mau ke Bang Nando dulu nih. Gimana sih Bang belajar daring itu? Seberapa efektif sih belajar daring itu kalau menurut Abang pribadi? Ya, terima kasih. PJJ, proses atau belajar jarak jauh ya. Kalau melihat efektivitasnya untuk sekarang ini proses jarak jauh, saya mengulang itu masih kurang efektif karena ada beberapa hal. Salah satunya saja untuk mereview sebelum ini baru ini PJJ ini setelah zaman pandemi corona nih. Sebelum pandemi corona saja. Masih saja ada hal-hal yang belum efektif, baik itu dalam mungkin dari sekolah ataupun dari siswa, dan dalam kondisi tempat sekolah itu harus dilihat dari hal-hal yang demikian. Kalau untuk berbicara sekarang, efektifnya pertama, untuk proses belajar jarak jauh ini tidak bisa disamakan dengan yang di kota sama yang di desa. Karena kalau di kota, mungkin ya fasilitas khususnya kayak sinyal, internet, jaringannya juga lancar. Kalau pergi ke desa, ya minta maaf. Ya, kita tahu sendiri di mana pembangunan infrastruktur di Indonesia itu belum merata di tempat-tempat. Itu dia. Itu Mungkin salah satunya karena kita negara kepulauan juga. Iya. Jadi pemerintah sedikit butuh perjuangan lebih untuk bisa membuat pembangunan merata seperti jalan, listrik, dan terutama itu jaringan internet. Karena di masa pandemi ini kan pasti nomor satu jaringan internet selain kuota yang menunjang, tapi juga bagus tindakan pemerintah karena mereka memberikan kuota gratis katanya dari Kemendikbud. Oke. Berbicara tentang kota ini, saya jujur saja melihat perkembangan. Saya kan juga seorang pembina di anak-anak sekolah. Saya berpikir pemerintah bagus memberikan kuota gratis, tapi karakter anak ini yang membuat akhirnya kuota itu tidak dipakai untuk belajar. Betul. Dia pakai mungkin untuk bermain game, dia pakai untuk melihat hal-hal yang mungkin bukan untuk belajar, tapi mungkin dia buka video YouTube, Instagram, bukan kepada proses pembelajaran. Tapi bukannya katanya kuota itu ada pembatasannya ya? Misalnya 5 giga nih, 3 giga khusus untuk kayak membuka classroom, ruang guru, search di Google. Di luar itu dia nggak bisa berguna kayak nonton YouTube, streaming film dan lain sebagainya. Tapi 2 giga itu bisa free. Tapi menurut saya dengan pembatasan itu cukup bagus sih, cukup membatasi gerak liarnya di internet. Tapi tidak juga. Kenapa? Anak pasti punya konsep, mereka akan meminta uang kepada orang tua, sehingga uang yang mereka minta ke orang tua itu untuk membeli paket. Padahal mungkin ada juga orang tua tidak tahu kalau ada pembagian kuota, tapi ada yang tahu, mungkin berpikir cepat kok habis karena mereka kan belajarnya dari pagi hingga sampai malam. Tapi banyak juga anak-anak akhirnya tidak mendapatkan proses pembelajaran yang dimana seharusnya mereka lakukan itu untuk hal kepada pendidikan. Ya, masih banyak sih di luar sana mereka salah mengartikan atau salah menggunakan suatu kepercayaan yang diberikan pemerintah seperti kuota gratis. Mereka salah menggunakannya. Dari Bang Dian sendiri, narasumber kita yang kedua nih. Kalau menurut Bang Dian sendiri, seberapa efektif sih belajar jarak jauh itu? Kalau menurut asumsi Abang sendiri? Ya, kalau dari saya seperti yang dikatakan Bang Nando tadi, memang benar. Sudah panjang lebar yang Bang Nando katakan tadi. Seberapa efektif pembelajaran jarak jauh ini mengaruhi juga oleh situasi, baik itu dari daerahnya. Perbedaan mulai dari kota hingga ke daerah pelosok-pelosok dalam desa tentu tidak bisa disamaratakan bagaimana kondisinya. Terus juga yang kedua tadi Bang Nando bilang juga bahwa seperti pemberian kuota gratis dari pemerintah juga perlu disertai oleh kesadaran dari anak itu sendiri.
kasih.